Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Oke, di sini kakak akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh Ibu Nur. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Di sini kakak akan menjelaskan yang namanya materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebelum masuk materi, kakak akan menjelaskan yang namanya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mampu menyebutkan cara perkembangbiakan seksual pada hewan dengan benar setelah mendata dan mencari informasi atau literasi. Kedua, mampu menyebutkan perkembangbiakan aseksual pada hewan dengan benar setelah menggambar fragmentasi yang terjadi pada planaria. Tiga, mampu menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan. Keempat, mampu menjelaskan cara menjaga kelangsungan hidup pada hewan melalui adaptasi dan seleksi alam. Mengapa kita harus mempelajari perkembangbiakan hewan dan seberapa pentingkah kita mempelajari materi ini? Yang pertama adalah membantu adik-adik memahami bagaimana berbagai hewan reproduksi sehingga dapat menjadi landasan bagi Anda dalam rangka membudidayakan dan melestarikan. Indonesia merupakan negara maritim, yaitu negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Tahukah adik-adik, Indonesia memiliki luas perairan sebesar 3.257.483 km3. Wilayah laut Indonesia menghasilkan berbagai jenis kekayaan, termasuk di dalamnya ikan, terumbu karang, mutiara, kepiting, dan masih banyak lainnya. Banyak masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di daerah pesisir, menggantung hidupnya dari hasil laut. Misalnya, nelayan ikan. Setiap hari mereka pergi ke laut untuk mencari dan menangkap ikan. Ribuan ikan ditangkap setiap harinya. Reproduksi hewan. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Reproduksi hewan secara umum dibagi dua, yaitu reproduksi aseksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi aseksual dan perkembangbiakan makhluk hidup tanpa didahului dengan pembuahan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Reproduksi seksual adalah reproduksi dengan penggabungan sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Reproduksi aseksual itu ada 3 cara reproduksinya. Yang pertama adalah membentuk tunas. Reproduksi aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan cara ini antara lain Hydria sp, Porifera, dan Coelenterata. Ini contoh dari gambar hewan Hydria sp. Lanjut, yang kedua fragmentasi. Fragmentasi adalah pematahan atau pemotongan. Hewan yang melakukan fragmentasi adalah Planaria sp. Hewan yang melakukan fragmentasi adalah Planaria sp. Ini contoh hewannya, Planaria sp. Nanti kakak akan memberikan link video untuk melihat bagaimana caranya Planaria memperbanyak dirinya setelah pemotongan atau pemisahan. Yang ketiga ada partenogenesis. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada hewan tertentu, misalnya lebah,
Ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual dibagi dua fertilisasinya. Ada internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan isi sel sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contoh hewannya sapi, ayam, kura-kura, buaya, dan lainnya. Sedangkan fertilisasi eksternal apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh. Fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan yang hidup di lingkungan perairan, yaitu ikan. Reproduksi seksual ternyata ada berbagai jenis macam-macam hewan, yaitu pertama ada hewan vivipar, ada hewan ovipar, ada hewan opovivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan beranak. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Contohnya, kucing, kelinci, gajah, sapi, kerbau, anoa, banteng, dan kambing. Di sini yang perlu catat, embrio akan memperoleh nutrisi melalui perantara plasenta. Plasenta itu adalah ari-ari. Oke, selanjutnya hewan ovipar. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Berkembang di dalam telur, dan telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan akan dilindungi oleh cangkang. Contoh hewan ovipar ini adalah cicak, katak, ikan, ayam, burung, itik, dan lain sebagainya. Yang terakhir, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan beranak. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur. Seperti apa? Seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan. Telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ini adalah kadal dan sebagian jenis ular. Ini yang tadi kakak bilang, ini link video Planaria SP untuk mengetahui Planaria bagaimana sih memperbanyak dirinya setelah sudah dipotong atau pemisahan diri. Jadi kesimpulannya adalah dengan kita mempelajari materi ini, perkembangbiakan pada hewan, kita dapat melestarikan hewan-hewan seperti yang ada di perairan, yang kayak seperti harimau, badak. Jadi karena kita dengan mempelajari ini, kita dapat mempelajarinya dan mengetahui reproduksinya. Terima kasih. Oh iya, ini adalah tugas untuk adik-adik sekalian. Mohon dikerjakan di buku tulis dan kakak akan menginformasikannya lagi untuk pengumpulannya dan tempat dikumpulnya di mana. Nanti kakak akan menginfokannya lagi di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum.